Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan dengan saya sendiri, Yun Amalia Caniago. Saya Wiwi Azhari Saputri. Saya Rima Anggraini. Baiklah, berikut laporan hasil mini riset kami dengan mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Selamat menyaksikan. Baiklah, latar belakang dari penelitian kami yaitu tomat merupakan sayuran buah yang tergolong tanaman semusim berbentuk perdu dan termasuk ke dalam famili Solanaceae. Pupuk hayati atau biofertilizer merupakan pupuk yang terbuat dari mikroba yang mempunyai kemampuan untuk menyediakan unsur hara dan hormon bagi pertumbuhan tanaman. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh berbagai dosis pupuk hayati atau biofertilizer dan penggunaan media tanam yang berbeda sehingga didapatkan peningkatan pertumbuhan dan produktivitas tanaman tomat. Identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu pemanfaatan buah tomat semakin luas sedangkan produksinya masih rendah. Buah tomat masih memerlukan penanganan yang serius dalam peningkatan hasil dan kualitas buahnya. Pemupukan sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil tanaman. Sangat sedikit informasi diperoleh bagaimana pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Baiklah, beberapa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penggunaan pupuk hayati berbagai dosis mempengaruhi pertumbuhan tanaman tomat, apa efek dari penggunaan media tanam yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman tomat, selanjutnya bagaimana interaksi antara dosis pupuk hayati dan media tanam terhadap produktivitas tanaman tomat, apakah terdapat dosis pupuk hayati yang optimal untuk pertumbuhan dan produktivitas tanaman tomat. Selanjutnya tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pupuk hayati dalam meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman tomat dibandingkan dengan pupuk kimia. Untuk mengetahui dosis pupuk hayati yang optimal untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman tomat. Selanjutnya untuk mengetahui interaksi antara dosis pupuk hayati dan media tanam terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman tomat. Ruang lingkupnya yaitu ruang lingkup dari penelitian ini. Parameter yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama parameter utama, yang kedua parameter pendukung. Selanjutnya manfaat penelitian. Pengembangan pertanian berkelanjutan, peningkatan produktivitas tanaman, peningkatan kualitas tanaman, penghematan biaya, pengetahuan baru, dan rekomendasi praktis. Bab 2. Kajian teoritis. Tomat tergolong dalam tanaman sayuran yaitu famili Solanaceae. Tanaman tomat banyak ditanam di dataran tinggi, dataran sedang, dan dataran rendah. Tanaman tomat termasuk tanaman semusim yang berumur sekitar 3-4 bulan, yang mana tanaman tomat dapat tumbuh baik di tempat yang bersuhu panas, akan tetapi tomat memiliki suhu optimum untuk pertumbuhannya. Sinar matahari yang berlebihan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat, yang mana tanaman tomat merupakan tanaman komunitas pertanian yang mempunyai rasa yang unik, yakni mempunyai rasa perpaduan manis dan asam, menjadikan tomat menjadi sebuah buah yang memiliki banyak penggemar. Tomat merupakan salah satu komunitas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi penting di Indonesia. Pemilihan jenis media tanam adalah hal yang penting dalam budidaya tanaman tomat. Media tanam adalah tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman sampai tanaman tersebut siap untuk dipanen. Ada banyak pilihan jenis media tanam seperti arang sekam, pasir, arang kayu, serbuk gergaji, pupuk kandang, dan lain-lain. Bab 3. Metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan bulan Maret pada tanggal 12 April 2024 bertempat di halaman rumah di Jalan Bentang Hilir, Sumatera Utara, dan jenis tanah humus aluvial, beriklim tropis dengan kisaran suhu udara 23 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Kelembapan udara di wilayah ini rata-rata 82-91%. Bahan dan alat yang digunakan. Bahan: bibit tanaman tomat, tanah, pupuk kandang, pupuk mikorrhiza microcrow, pupuk anfus, pupuk konfos, dan pupuk jerami dan air. Alat yang digunakan: polybag 3 ukuran 2 x 5 cm x 30 cm, skop, alat tulis, dan handphone. Pelaksanaan penelitian: A. Persiapan tempat, B. Persiapan media tanam, C. Penanaman, D. Pemeliharaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada beberapa pengamatan yang meliputi komponen pertumbuhan, yaitu tinggi tanaman dan jumlah daun. Nah, pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk unsur-unsur cuaca seperti suhu udara dan intensitas cahaya.
Nah, penanaman tomat dengan kelembapan suhu sekitar 23 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dengan menggunakan tanah humus dengan mencampurkan berbagai macam pupuk, yaitu pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk angus, pupuk hayati mycorrhiza microgrow. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari mini riset yang telah kami lakukan. Nah, berdasarkan tabel pertama, hasil rekapitulasi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat pada bulan April di minggu ke-1 dan meletakkan pupuk mycorrhiza microgrow di bawah permukaan tanah dengan dosis 5 gram. Pada minggu ke-1, ini belum ada perubahan pada tinggi tanaman. Nah, pada minggu kedua, kami menggunakan perlakuan pupuk kandang dengan dosis 200 gram dan pupuk anfus dengan dosis 100 gram kepada 3 polybag. Nah, pada minggu kedua sudah mulai ada pertumbuhan pada tanaman tomat sekitar 0,2 cm. Nah, selanjutnya pada minggu ketiga menggunakan perlakuan dengan jenis pupuk jerami dengan dosis 100 gram dan pupuk kandang dengan dosis 200 gram. Pada minggu ini tinggi tanaman sudah mulai tumbuh sekitar mencapai 3 cm dan sudah mulai muncul beberapa helai daun sekitar 3 sampai 4 helai daun. Nah, selanjutnya pada minggu keempat menggunakan perlakuan jenis pupuk anfus dengan dosis 100 gram. Nah, pada minggu ini sudah ada pertumbuhan tinggi tanaman sekitar mencapai 8 cm dan mulai ada percabangan batang sekitar 3 sampai 4 cabang. Masing-masing cabang ini mempunyai 3 sampai 4 helai daun. Nah, selanjutnya berdasarkan tabel 2, hasil dari rekapitulasi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat pada minggu ke-1 memasuki bulan Mei. Kami menggunakan jenis pupuk anfus dengan dosis 100 gram. Di minggu ini adanya perubahan yang terjadi pada tinggi tanaman dari 8 cm menjadi 10 cm. Nah, pada minggu kedua ini kami memberikan perlakuan jenis pupuk kandang dengan dosis 200 gram dan pupuk anfus dengan dosis 100 gram. Terjadinya perubahan pada tinggi tanaman semakin cepat dikarenakan kami ini meletakkan tanaman di tempat yang sejuk. Nah, tinggi tanaman pada minggu kedua sekitar 20 cm. Nah, pada minggu ketiga kami memberikan perlakuan jenis pupuk jerami dengan dosis 100 gram. Nah, pada minggu ini perkembangan tanaman sangat cepat dan tinggi tanaman mencapai 30 cm. Nah, pada minggu keempat kami tidak memberikan perlakuan apapun dikarenakan pada tanaman tomat yang kami tanam mengalami layu dan daun mulai mengering serta satu persatu daun mulai berjatuhan. Dan setelah 1 sampai 2 atau 3 hari, ukuran tumbuhan dari yang 30 cm berubah menjadi 28 cm dan tanaman tomat kami mati. Setelah dianalisis, ternyata dikarenakan kami terlalu sering menyiram tanaman secara rutin dan juga waktu terbaik dalam menyiram tanaman adalah di pagi hari. Nah, kesalahan kami dalam menyiram tanaman ini tidak tepat waktu. Terkadang pada siang hari kami juga menyiram dengan cara yang salah. Berdasarkan tabel 3, dari hasil rekapitulasi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat di bulan Juni, kami mengulang kembali penanaman tomat dan benih dari benih dikarenakan tumbuhan tomat kami mati semua. Memberikan perlakuan yang sama seperti yang di awal. Nah, pada minggu ke-1 dengan memberikan perlakuan jenis pupuk mycorrhiza microgrow di bawah permukaan tanah dengan dosis 5 gram dan pupuk anfus setelah meletakkan benih dengan dosis 100 gram. Nah, setelah beberapa hari bibit tomat mengalami pertumbuhan pada tinggi tanaman sekitar 1 cm. Selanjutnya, pada minggu kedua, kami memberikan perlakuan jenis pupuk kandang dengan dosis 200 gram dan pupuk anfus 100 gram. Nah, pada minggu ini, tinggi tanaman sudah mulai tumbuh sekitar 4 cm dan mulai tumbuh beberapa helai daun. Nah, selanjutnya, pada minggu ketiga, kami memberikan perlakuan jenis pupuk jerami dengan dosis 100 gram dan pupuk kandang dengan dosis 200 gram. Nah, pada perlakuan di minggu 3 ke minggu 2 ini, tinggi tanaman tumbuh secara cepat sekitar 12 cm. Nah, selanjutnya pada minggu keempat kami memberikan perlakuan jenis pupuk anfus dengan dosis 100 gram. Pada minggu keempat ini tinggi tanaman tumbuh sekitar 20 cm dan ada 4 percabangan. Setiap percabangan ini ada 5 sampai 6 helai daun. Nah, seluruh tanaman tomat di bulan Juni ini mempunyai 27 helai daun dan pada pertumbuhannya dan pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat di bulan Juni tumbuh secara cepat dan mulus dikarenakan cuaca yang mendukung dan kami meletakkan tanaman tomat di tempat yang sejuk dan kami menyiram tanaman sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.